Halo Sobat Jelata, bertemu kembali di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing tentang saham yang akan segera makan dividen ya. Dividennya jumbo nih. Ya, udah tertulis tuh ya, 20%. Dan menariknya saham ini dulunya ya dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong ya. Cuman sudah dijual tahun lalu gitu ya. Nah, sahamnya apa? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya. Kita mulai saja. Nah, ini sahamnya adalah Petrosi ya. Kodenya PTRO. Perusahaan ini sudah berdiri sangat lama ya, tahun 1972, dan bisnis activity dari Petrosi adalah di jasa pertambangan ya terutama. Kemudian ada informasi komunikasi, ada penyewaan ya, ada logistik juga gitu ya, pergudangan. Oke, yang di kontrak pertambangan ini ya, yang utamanya ya bisa dilihat di sini ada jasa yang diberikan, ada jasa kontrak pertambangan, lalu ada konstruksi sipil, ada layanan manajemen proyek, konsultasi teknis dan sebagainya ya. Lalu di bagian engineering ya, EPC ini ya, rekayasa pengadaan dan konstruksi, mereka bisa menyediakan jasa technical due diligence ya, konseptual, feasibility study lah gitu ya, lalu detail DED ya, detail engineering design dan sebagainya. Lalu di jasa minyak gas bumi mereka menyediakan jasa ya, manajemen transportasi dan pelabuhan gitu ya. Mereka punya offshore supply base itu di Sorong ya, dengan area 11 hektar, ada 2 main jetties ya, lalu ada warehouse juga ya di Papua. Lalu bagaimana kepemilikan sahamnya? Bisa lihat di sini, Petrosi itu 89,8% dimiliki oleh PT Caraka Reksa Optima, di mana PT Caraka Reksa Optima ini ya 80%-nya dimiliki oleh Haji Romo ya. Sering dikenal dengan namanya Haji Romo nih. Nama lengkapnya apa tuh ya? Niti Yudo Wahyo gitu ya. Nah, 20%-nya lagi itu dimiliki oleh PT 2 Usaha Karya Negeri. Jadi Petrosi itu 89,8% dimiliki PT Caraka Reksa Optima, sisanya 10,2% oleh publik. Nah, historinya dulu ini bukan dari dulu ya, dimiliki oleh PT Caraka Reksa, karena itu baru di akuisisi oleh PT Caraka itu atau oleh Haji Romo itu di tahun 2022 ya. Bisa kita kulik lagi beritanya dulu di bulan Juli ya. Sebenarnya bertahap ya, kalau nggak salah dari sejak bulan Februari itu PTRO dulunya dimiliki oleh, mayoritas dimiliki oleh Indika Energi ya, Indi, lalu dijual sejak Februari 2022 ya. Nah ini ya, dimulai 25 Februari dijual, lalu dilanjut lagi di bulan Juli, dijual lagi ya, sampai totalnya berarti sampai di bulan Juli ya, dijual sekitar 69,8%. Jadi semua saham Indika Energi di akuisisi oleh PT Caraka tadi ya, oleh Haji Romo. Nah ini ya, dulu Lo Keng Hong juga memiliki 15% ya saham ini, lalu dilakukan divestasi ya di bulan September ya, di harga 3.118. Jadi Pak Lo Keng Hong juga menjual seluruh sahamnya ini ya di harga 3.118 ya. Nah, menurut LKH ini maksudnya Lo Keng Hong ya, Pak Haji Romo ini kenapa mengakuisisi Petrosi ya, karena Pak Haji Romo juga punya tambang emas ya di Nusa Halmahera. Jadi butuh kontraktor yang bagus. Nah, Petrosi itu terkenal sebagai kontraktor yang bagus ya. Begitulah menurut histori di berita ya. Oke, lanjut sekarang masuk ke pendapatan 2022, di mana komposisi pendapatan itu mayoritas dari pertambangan tadi ya, yang jasa pertambangan. Lalu 18,2% dari EPC ya.
engineering, procurement, dan construction. Lalu 9,83% dari jasa logistik dan pendukung kegiatan minyak bumi. Nah, ini detailnya ya, di mana penambangan itu menyumbang pendapatan 340 juta ya, karena ini dalam ribuan, jadi 340 juta US dollar. Nah, klien-klien Petrosi ya di tahun 2022 itu ini yang dicatat hanya yang lebih dari 10%. Bisa lihat di sini dari Kideko Jaya Agung ya. Mayoritas dari Kideko Jaya Agung. Nah, kita tahu Kideko Jaya Agung ini dimiliki oleh Indika Energi ya. Oke, lalu klien terbesar kedua mereka adalah PT Freeport. Strategi perusahaan di tahun 2023 itu akan melakukan diversifikasi. Mereka akan ke pertambangan selain yang batu bara ya, nikel, gold, copper, aluminium ya. Lalu mereka juga akan melakukan digitalisasi ya, dan dekarbonisasi, karena mungkin ini ya sudah mulai pelan-pelan ada carbon trading gitu ya, carbon credit system di Indonesia. Mungkin mereka juga akan beralih ya ke sana ya. Oke. Nah, mereka juga sudah melakukan ya, karena mereka sudah merencanakan diversifikasi ke selain batu bara ya. Menurut berita nih, mereka sudah mulai melakukan ya pertambangan nikel ya di proyeknya PT Cipta Jaya Selaras. Ya, kalau nggak salah ini di Konawe ya, namanya Konawe, pokoknya di Sulawesi ya. Oke, itu mulai Oktober mereka sudah mulai running. Lalu digitalisasi juga sudah dilakukan ya, ini di Maret 2023 beritanya. Melakukan digitalisasi di mana diberi nama Minerva Digital Platform ya, di proyek tambang batu bara milik PT Indobara Pratama. Oke. Nah, ini berita selanjutnya juga ya, yang terbaru ya, di mana mereka melakukan akuisisi tambang batu bara ya. Jadi mereka akan melakukan akuisisi sebesar 1,33 triliun ya, untuk mengakuisisi PT Kemilau Mulya Sakti ya. Mengenai akuisisi ini juga sudah mereka informasikan secara resmi ya ke BEI ya, tanggal 12 Mei nih ya. Mereka menyampaikan jenis informasinya yaitu adalah rencana pengambil alihan saham pada PT Kemilau Mulya Sakti ya, KMS. KMS ini memiliki 99% saham PT Christian Eka Pratama ya, di PT CEP, di mana PT CEP ini bergerak di bidang operasi penambangan batu bara dan pemegang izin usaha. Nah, jadi sekarang Petrosi akan memiliki tambangnya sendiri ya, bukan cuma menjadi menaruhkan jasanya, tapi mereka juga sekarang sudah akan memiliki tambang batu bara mereka sendiri. Nah, sampai juga ke dividen ya, di mana mereka RUPS-nya hari Senin lalu kalau nggak salah ya. Mereka memutuskan akan memberikan dividen ya sebesar 0,07664 US dollar ya. Kalau dikalikan 14.700 itu menjadi 1.126,6 rupiah ya. Kumdetnya 31 Mei ya, di mana harga saham terakhir Selasa kemarin 16 Mei ditutup di harga 5.450. Sehingga kalau kita hitung dividen yieldnya luar biasa nih ya, 20,67%. Ya. Ini sejarah dividen Petrosi ya, sejak tahun 2010 selalu rutin ya memberikan dividen ya. Oh, 2021 ya. Benar ya, 2021 juga ya. Oke. Berarti rutin ya. Oh, 2022 berarti nggak ada ya, guys ya. 2022 absen kayaknya sih ya. Tapi tahun ini dirapel ya, langsung dikasih 1.126 rupiah. Oke, bagaimana pendapatan dan net profit di tahun 2022? Bisa dilihat di sini
pendapatannya naik ya. Tahun 2021 5,6 triliun menjadi 7,5 triliun ya. Net profitnya juga naik ya. Berapa nih naiknya? 160 miliar ya kira-kira ya. Menjadi 643 miliar. PT Petrosi juga sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 1-nya di tahun 2023 di mana revenue-nya 1,9 triliun, jadi kalau di annualize itu menjadi 7,7 triliun ya. Revenue-nya naik ya sekitar 200 miliar. Nah, tapi net profit ini ya kuartal 1 hanya 44,5 miliar. Jadi kalau di annualize itu menjadi hanya 178,2 miliar ya. Jauh dibandingkan tahun 2022 ya yang 643 miliar. Tapi masih panjang ya, masih ada kuartal 2, 3 dan 4 ya. Oke. Dan kalau dilihat ya per kuartal ya. Kalau tadi kan kita analyze ya, tapi kalau kita lihat per kuartal ya, Q1 23 dengan Q1 22 ya, di mana revenue sebenarnya naik ya 500 miliar dan net profit juga sebenarnya naik ya dibandingkan kuartal 1 tahun lalu ya. Kuartal 1 tahun lalu kan 30 miliar, kuartal 1 tahun ini 2023 itu 44,5 miliar. Oke, jadi kalau dibandingkan per kuartal sebenarnya net profitnya naik ya 48% ya. Oke, pendapatannya naik 25,7% gitu ya. Ya mungkin nanti kuartal 2-3-nya itu akan lebih baik ya, sehingga nanti mungkin net profit tahun ini akan lebih tinggi daripada 640 miliar ya, atau mungkin mirip-mirip lah ya. Nah, ini di komposisi pendapatan di kuartal 1 2023 ya, di mana yang jasa pertambangan maupun EPC-nya itu naik ya revenue-nya dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Tapi yang bagian servisnya ya itu turun ya. Oke, jadi dua sumber pendapatannya naik, tapi satu sumber pendapatan dari servisnya berkurang gitu ya. Nah, ini chart Petrosi ya sampai hari Selasa kemarin, di mana di hari Senin ya, mulai di Jumat kemarin ya sudah naik ya. Mungkin udah ada bocoran gitu ya. Itu harganya sudah naik, tapi kemarin Selasa itu turun lagi ya. Lumayan dalam turunnya di 5.450 gitu. Dan volumenya pas naik tinggi ya, pas turun kemarin tuh agak sedikit ya. Mungkin masih ada harapan ini akan naik lagi. Jadi silakan teman-teman memikirkan ya, apakah akan membeli mengejar dividen 20% ini ya. Silakan teman-teman analisa riset sendiri ya. Saya tidak ada ajakan membeli atau menjual. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.